Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murni dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7 Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah estetika. Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, SPD MPD. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai ruang lingkup estetika. Jadi, ruang lingkup estetika ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, estetika atau keindahan dalam arti yang terluas. Nah, ini meliputi tentang alam, kemudian tentang keindahan seni, kemudian keindahan moral, keindahan intelektual, dan keindahan mutlak atau yang sifatnya absolut. Nah, yang kedua, keindahan dalam arti estetis murni. Jadi, menyangkut tentang pengalaman estetis dari seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang dicerapnya. Kemudian, yang ketiga, keindahan dalam arti terbatas. Nah, hanya menyangkut tentang benda-benda yang dicerap dan dalam penglihatan, yakni berupa keindahan bentuk dan warna. Kemudian kita lanjut kepada sejarah perkembangan estetika. Sejarah perkembangan estetika didasarkan pada sejarah perkembangan estetika barat dan yang dimulai dari filsafat Yunani kuno. Nah, hal ini dikarenakan estetika dibahas berabad-abad lamanya dan dikembangkan dalam lingkungan filsafat barat. Hal ini bukan berarti dari timur tidak ada pemikiran tentang estetika. Nah, secara garis besarnya tingkat atau tahapan periodisasi estetika disusun menjadi 8 periode. Yang pertama, periode klasik. Nah, dalam periode ini, para filsuf yang membahas tentang estetika, diantaranya adalah Socrates, kemudian ada Plato, dan Aristoteles. Ciri utama dari periode ini yaitu mengenakan pandangan estetikanya yang bersifat metafisik atau keindahan berupa ide. Nah, identik dengan ide atau kebenaran dan ide tentang kebaikan. Kemudian ciri yang kedua, filsafat ini bersifat objektifisik. Setiap keindahan sesungguhnya berada dalam keindahan Tuhan dan berakhir pada sifat fungsionalnya. Kemudian yang kedua itu periode skolastik, di mana menurut Thomas Aquinas hal-hal yang cacat atau tidak utuh, tidak sempurna adalah jelek, sedangkan hal-hal yang berwarna cemerlang atau terang adalah indah. Nah, 3 unsur itu adalah oleh para ahli modern disebut sebagai kesatuan, kemudian pertimbangan dan kejelasan. Kemudian yang ketiga kita membahas mengenai periode reinkarnase, yaitu pembangunan kembali semangat kehidupan klasik Yunani dan Romawi dalam bidang pengetahuan dan seni. Ya, yang keempat kita masuk kepada periode Aufklärung, yaitu estetika adalah ilmu tentang pengetahuan indrawi yang tujuannya adalah keindahan. Kemudian yang kelima periode idealis, filsafat idealis mempengaruhi pandangan estetika di Jerman. Yang keenam periode Romaik, atau aliran ini merupakan reaksi terhadap realisme yang mendewakan dan rasio. Kemudian yang ketujuh periode positifisik, di mana periode ini estetika dipelajari sebagai empiris dan ilmiah berdasarkan pengalaman real yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah periode kontemporer, di mana pada periode ini muncullah sejumlah estetika dalam waktu yang relatif bersamaan. Kemudian yang ketiga, apakah indah itu seni dan seni itu indah, serta apa persamaan dan perbedaannya. Jadi di sini estetika sering dikaitkan dengan seni. Apakah indah itu seni? Pada dasarnya tidak, karena indah saja tidak cukup untuk dikatakan suatu seni. Kemudian karena keindahan itu bersifat subjektif. Nah, keindahan apa yang bisa dikatakan seni? Yaitu keindahan yang memiliki makna atau arti filosofis yang mendalam. Kemudian apakah seni itu indah? Pada dasarnya iya, karena seni itu adalah bagian dari estetika. Selain itu, seni apapun itu memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu mencapai keindahan. Nah, dan seni ini banyak macamnya, yakni ada seni lukis, seni tari, seni musik, seni patung, bahkan menyampaikan sebuah puisi termasuk juga dalam seni. Kemudian persamaannya adalah keindahan dan seni, keduanya dapat dirasakan dan diamati oleh
indera manusia. Nah, perbedaannya, keindahan lebih kepada sesuatu yang sifatnya alamiah, sedangkan seni merupakan rekaman atau penataan yang dilakukan oleh manusia sehingga memiliki nilai estetis keindahan. Kemudian yang keempat, kita membahas mengenai perbedaan estetika instrumental dan estetika kontemporatif. Jadi di sini estetika instrumental yakni estetika yang dinilai dari segi hasil-hasil ciptaan atau karya yang sifatnya objektif. Jadi keindahan ini berdasarkan rasio. Kemudian estetika kontemplatif yaitu estetika yang dinilai dengan melakukan pengamatan, kemudian penilaian dari dalam diri atau internal, rasa sentuhan estetis suatu karya seni. Kemudian yang kelima, kita membahas mengenai perbedaan umum antara pendekatan estetika barat dan estetika timur. Jadi relevansi dunia barat memang cenderung memburu verbal kontekstual tentang gejala estetika itu, yang di satu pihak merupakan pencarian mendalam tentang hakikat seni, namun di pihak lain menjadi pembatasan-pembatasan yang membuat seni menjadi eksklusif. Dengan begitu ironinya. Nah, dengan begitu juga mengendalikan seni kemudian dibandingkan dengan sastra barat. Jadi sastra timur lebih cenderung menekankan pada fungsi spiritual magis dan lebih menekankan pada fungsi seni sebagai sarana pelepasan atau peningkatan pencerahan spiritual masing-masing insan. Nah, kemudian yang keenam, di sini yang keenam kita akan membahas mengenai maksud blends yang melekat pada struktur karya seni. Jadi blends ini merupakan upaya dalam pencarian profesi, yakni memandai, kemudian strata, terus berimbang, terus kesamaan dari unsur-unsur yang saling berlawanan. Nah, tetapi sering melengkapi dan membentuk satu kesatuan. Blends merupakan kebutuhan alamiah dan naluriah yang berdasarkan keseimbangan tetap, kemudian merupakan syarat estetis yang mendasar dalam sebuah karya seni. Kemudian kita membahas mengenai unsur-unsur yang membangun di blends. Jadi yang pertama itu ada pola keseimbangan sistematis atau sama rata. Kemudian yang kedua, pola keseimbangan asimetris atau tidak sama rata dan sesuai dengan proporsinya. Kemudian pola keseimbangan linear, di mana pola keseimbangan linear ini berkisaran pada suatu jurusan. Kemudian yang keempat, ini adalah keseimbangan radial, di mana berarah pada banyak jurusan. Kemudian kita membahas tentang seni konseptual dan kontekstual. Nah, seni konseptual yaitu seni yang berkaitan dengan konsep atau lebih menekankan pada gagasan atau ide seninya daripada perumpamaan seninya. Kemudian seni kontekstual. Nah, jadi pada seni ini manusia sebagai makhluk sosial dalam masyarakat tidak terlepas dari suatu sistem nilai. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, materi merupakan tolok ukur utama yang harus dicapai. Kemudian yang kedelapan di sini akan membahas tentang aspek dan fungsi estetika. Jadi dalam estetika terdapat 3 aspek yang dapat digunakan untuk menilai suatu karya seni, di mana yang pertama itu adalah absolutisme atau penilaian sebuah karya seni yang mutlak, tidak dapat ditawar lagi. Kemudian penilaian ini berdasarkan pada konteks atau aturan yang telah ada. Jadi pada penilaian absolutisme ini sudah ada ketetapan atau standar penilaian tertentu yang ditetapkan. Kemudian kita membahas mengenai anarki. Apa sih sebenarnya anarki ini? Jadi anarki ini adalah penilaian berdasarkan pandangan seseorang atau yang sifatnya itu adalah subjektif dan tidak perlu pertanggungjawaban. Namun pada penilaian ini tetap didasarkan pada aturan seni yang berlaku. Nah, yang terakhir adalah relativisme. Relativisme ini adalah penilaian seseorang yang tidak mutlak atau absolut, masih bersifat objektif. Nah, fungsi estetika adalah menilai sesuatu dengan baik. Jadi selain itu, estetika berfungsi untuk menambahkan pengetahuan manusia tentang unsur-unsur atau keindahan secara faktor yang mempengaruhi keindahan. Kemudian yang kesembilan adalah cara untuk memberikan pemahaman terhadap orang lain tentang estetika yang paling sederhana. Nah,
Jadi berbicara tentang estetika ini adalah berbicara kepada diri orang masing-masing atau setiap individu masing-masing. Jadi cara meyakinkan kita terkait pemahaman estetika yang paling sederhana, yakni estetika sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, di mana setiap individu atau setiap orang memiliki pandangan tersendiri akan objek yang ia indrai. Jadi apabila seseorang menekankan suatu nilai keindahan kepada orang lain, hal itu tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena setiap individu memiliki pandangan tersendiri mengenai estetika. Nah, misalkan saja si A mengatakan bahwasanya, oh, bunga ini sangat indah. Namun orang lain belum tentu mengatakan bahwasanya bunga ini indah. Mengapa? Karena mungkin orang tersebut tidak menyukai, wah, warnanya kuning, jadi saya tidak menyukainya, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada individu. Yang terpenting di sini adalah estetika itu berkaitan pada rasa yang ditimbulkan pada suatu waktu ketika seseorang ini mengindrai tentang suatu hal atau suatu objek. Nah, itulah yang dikatakan bahwasanya estetika ini bersifat subjektif dan juga objektif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.